Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dia Fatia Firdaus yang akan menjelaskan materi tentang fungsi, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks pada mata kuliah analisis kompleks. Mari langsung saja kita jelaskan materinya. Yang pertama yaitu fungsi variabel kompleks. Misalkan C himpunan bilangan kompleks. Fungsi kompleks fz pada S adalah aturan yang mengawankan setiap Z anggota dari C dengan bilangan kompleks W. Notasi W sama dengan Fz. Dalam hal ini, C disebut domain dari F dan Z dinamakan variabel kompleks, sehingga Fz dapat ditulis menjadi Fz sama dengan U dalam kurung R theta ditambah IV dalam kurung R theta. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Misalkan W sama dengan Fz, itu sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Pertanyaannya, tentukan U dan V, serta hitung nilai dari F pada Z sama dengan 1 ditambah 3I. Nyatakan juga U dan V dalam bentuk polar. Nah, kita selesaikan di sini misalkan Z-nya itu X ditambah IY. Sehingga Fz itu F dalam kurung X ditambah IY sama dengan X ditambah IY kuadrat, karena di sini tadi Z kuadrat ditambah 3Z ya, jadi kita masukkan angkanya ke dalam, yaitu X ditambah IY kuadrat ditambah 3X ditambah IY, maka didapati hasilnya X kuadrat ditambah 3X dikurang Y kuadrat ditambah I dalam kurung 2XY ditambah 3Y. Nah, jadi U-nya yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurang Y kuadrat, dan V-nya yaitu 2XY ditambah 3Y. Nah, ini U, dan ini juga Y. Karena tadi di sebelumnya sudah kita jelaskan ya, berarti U di sini, ini V, maaf tadi V ya, kayak saya sebut salah. Nah, untuk Z sama dengan 1 ditambah 3I, maka kita masukkan Z-nya tadi kita ganti jadi 1 ditambah 3I, maka didapati hasilnya 5 ditambah 15I. Dan jika U dalam kurung 1,3 yaitu 5 dan V-nya yaitu 15, sesuai ya, ini U, ini V. Nah, jika koordinat polar digunakan dengan Z, karena polar tadi kan rumusnya yaitu bentuk umumnya yaitu R dikali E pangkat I theta. Nah, ini materi ini sudah kita jelaskan di materi sebelumnya, maka kita ganti Z-nya menjadi R dikali E pangkat I theta, kita masukkan ke Z kuadrat ditambah 3Z, maka didapati hasilnya seperti ini, R kuadrat dikali E pangkat 2I theta ditambah 3 dikali R dikali E pangkat I theta, maka seperti ini, R kuadrat cos 2 theta ditambah I R kuadrat sin 2 theta ditambah 3R cos theta ditambah 3IR sin theta. Nah, kita kelompokkan sesama I, maka didapati hasilnya R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R cos theta ditambah I dalam kurung R kuadrat sin 2 theta ditambah 3R sin theta, sehingga didapati U-nya, berarti ini U kan, ini U-nya R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R cos theta, dan V yaitu R kuadrat sin 2 theta ditambah 3R sin theta. Kita masuk ke limit. Secara umum, definisi limit dalam bilangan kompleks sama dengan definisi limit pada bilangan real. Pada bilangan real, bila X mendekati X0, hanya mendekati sepanjang garis real, sedangkan pada bilangan kompleks, bila Z mendekati Z0, akan mendekati dari semua arah dalam bilangan kompleks. Definisi limit. Nah, ini dibacanya limit Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan W0. Nah, ini cara baca ini ya. Maka didefinisikan sebagai berikut. Limit Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan W0 jika dan hanya jika setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta besar dari 0 sedemikian sehingga 0 kecil dari nilai mutlak dari Z dikurang Z0 kecil dari delta berlaku nilai mutlak dari Fz dikurang W0 kecil dari epsilon. Secara geometri, definisi di atas mengatakan bahwa untuk setiap lingkungan Z dari W0, yaitu nilai mutlak dari W dikurang W0 kecil dari epsilon,
ada suatu lingkungan delta dari Z0, yaitu 0 dikurang nilai mutlak dari Z dikurang Z0 kecil dari delta. Sedemikian sehingga setiap titik Z pada image W berada pada lingkungan lingkungan epsilon. Berdasarkan definisi dan contoh di atas, maka didapati kesimpulan bahwa I itu adalah yang pertama, jika limit tersebut ada, maka limitnya tunggal. Lalu yang kedua, Z mendekati Z0 dari berbagai arah atau lintasan. Lalu yang C, jika untuk lintasan yang berbeda, nilai Fz untuk Z menuju Z0 berbeda, maka limit Fz untuk Z menuju Z0 itu tidak ada. Nah, yang terakhir yaitu F dari Z tidak disyaratkan terdefinisi di Z sama dengan Z0. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan F dari Z sama dengan IZ per Z. Nah, di mana nilai mutlak Z itu kecil dari 1. Buktikan bahwa limit Fz di mana Z untuk Z menuju 1 itu sama dengan I per 2. Nah, penjelasannya yaitu ambil epsilonnya besar dari 0 sebarang ya. Pilih deltanya yaitu 2 epsilon. Nah, sedemikian sehingga nilai mutlak dari Z dikurang 1 kecil dari delta berlaku seperti ini. Fz dikurang I per 2 sama dengan IZ per 2 dikurang I per 2. Nah, tadi kan ini sama dengan I dalam kurung Z dikurang 1 per 2. Nah, sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak I dikali nilai mutlak Z dikurang 1 per 2. Nah, itu sama juga dengan 1 dikali nilai mutlak Z dikurang 1 per 2. Nah, maka nilai mutlak Z dikurang, kan tadi kan 1 dikali Z dikurang Z1 ya tetap ya, berarti nilai mutlak Z dikurang 1 per 2 kecil dari delta per 2 itu sama dengan 2 delta per 2. Nah, kita coret maka didapati hasilnya yaitu epsilon. Jadi, untuk setiap Z dan epsilon positif berlaku nilai mutlak Fz dikurang dikurang I per 2 itu kecil dari epsilon bila 0 kecil dari nilai mutlak Z dikurang 1 kecil dari 2 epsilon. Sehingga menurut definisi limit terbukti bahwa limit Fz untuk Z menuju 1 itu sama dengan I per 2. Lanjut ke teoremanya. Nah, di sini ada teoremanya nih, ada teorema 2.1, teorema 2.2, teorema 2.3. Nah, bisa teman-teman baca ya di sini. Masuk ke materi selanjutnya yaitu kekontinuan fungsi kompleks. Definisi kontinu yaitu fungsi Fz dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 jika memiliki 3 ini. Yang pertama yaitu limit Fz untuk Z menuju Z0 harus ada, lalu Fz-nya harus ada juga, dan limit Fz untuk Z menuju Z0 itu sama juga dengan F dikali F Z0, maaf, bukan F dikali tapi F Z0. Dengan kata lain, Fz kontinu di Z sama dengan Z0 jika limit Fz untuk Z menuju Z0 itu sama dengan Fz0 jika dan hanya jika setiap epsilon besar dari 0 ada delta besar dari 0, sedemikian sehingga nilai mutlak dari Z dikurang Z0 itu kecil dari delta berlaku nilai mutlak dari Fz dikurang Fz0 itu kecil dari epsilon. Fungsi kompleks Fz dikatakan kontinu pada region D jika Fz kontinu pada tiap titik Z dalam D. Misalkan Fz itu sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IV dalam kurung X, Y kontinu di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Nah, jika dan hanya jika U dalam kurung XY dan V dalam kurung XY kontinu di X0, Y0. Lalu, ini limit
U dalam kurung XY untuk X, Y menuju X0, Y0 sama dengan UX0, Y0 dan limit V X, Y untuk X, Y menuju X0, Y0 itu sama dengan V X0, Y0. Nah, yang terakhir yaitu ada sifat-sifat fungsi kontinu. Ada sifatnya ada dua. Yang pertama yaitu fungsi konstan kontinu pada bidang kompleks. Lalu yang kedua, jika F dan G kontinu pada daerah D, maka A, F ditambah G itu kontinu. Yang kedua, F kurang G kontinu. Yang ketiga, F dikali G kontinu. Dan yang keempat, F per G kontinu kecuali di Z0 anggota dari D, sehingga G dalam kurung Z0 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekian materi dari saya. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.